Tia Safitri. Keempat, Zahra. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa ini. Semoga dengan pembelajaran materi ini semua mendapat pemahaman yang baik ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan absensi pada peserta didik semua. Nanti apabila ibu memanggil namanya silakan respon dengan mengangkat tangan dan silakan aja. Baik, Bu. Baik, yang pertama yaitu Lavioni Bella Sema. Tidak hadir, Bu. Yang kedua Abel Sofi Alpanza. Sakit, Bu. Terus Adelia Azri. Hadir, Bu. Baik, semangat sekali ya. Kemudian Aidilfa Margatila. Selanjutnya Amanda Setiani. Tidak hadir. Kemudian Alisa Putri. Selanjutnya Fauzia Azhar. Hadir, Bu. Selanjutnya Hanania Malika. Sakit, Bu. Delia Amdar. Hadir, Bu. Husnul Khotimah. Mutia Kasih. Tidak hadir. Najmi Safani Zahra. Izin, Bu. Natita Trika Diesma. Sakit, Bu. Selanjutnya Nur Afifah Ramadhani. Hadir, Bu. Carolisa. Hadir. Nadia Safitri. Novana Nasrodiana. Viola. Hadir, Bu. Viola Afika. Wafi Aziza. Zahden. Oh, Zahden sedang berizin tidak terhalang hadir.
berikan ajar dari KPD, silakan untuk masing-masing kelompok perwakilannya untuk mempresentasikan apa yang dia dapat dari ajar itu. Untuk kelompok pertama yaitu tentang bioteknologi modern, silakan siapa yang mau tampil? Baik, silakan kepada kelompok pertama. Baik Bu, di sini saya akan coba menjelaskan tentang bioteknologi modern. Ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli teknologi mulai mengembangkan bioteknologi dengan memanfaatkan prinsip ilmiah melalui penelitian dan berupaya menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Bioteknologi tidak hanya dimanfaatkan dalam industri makanan, tetapi telah mencakup berbagai bidang seperti rekayasa genetika, penanganan polusi, terus ada penciptaan sumber energi dan yang lainnya. Dengan adanya penelitian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bioteknologi makin besar manfaatnya untuk masa yang akan datang. Pada bioteknologi modern itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu sasaran. Makhluk hidup itu secara langsung. Terus yang kemudian ada landasan, terus ada dasar, hasil, alat modern. Terus contoh pada bioteknologi modern itu ada cloning, ada bayi tabung, dan bir. Bioteknologi modern itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu hasilnya itu dapat diperhitungkan, kemudian dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Terus yang ketiga itu ada perbaikan sifat genetik yang dapat dilakukan secara terarah. Kemudian dapat menghasilkan organisme yang sifatnya baru dan tidak ada pada sifat alaminya. Terus bioteknologi modern itu juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu biaya produksinya itu relatif lebih mahal, terus memerlukan teknologi yang canggih dan pengaruh jangka panjangnya itu belum diketahui. Baiklah, sekian yang saya dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, jadi begitu ya Anda semua, telah dijelaskan oleh temannya yaitu tentang bioteknologi modern. Sekarang yaitu penjelasan dari kelompok pertama mengenai bioteknologi konvensional. Silakan kepada perwakilannya akan untuk mempresentasikan. Baik, Bu, saya menjelaskan tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ini merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme, proses biokimia dan proses genetik alam untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula dan atau bahan makanan. Mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan. Ciri khas yang tampak pada bioteknologi konvensional yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim. Itu ciri-ciri bioteknologi konvensional itu ada sasarannya itu makhluk hidup secara langsung. Landasannya ada dalam prinsip ilmiah, yang dasarnya itu keterampilan turun temurun, hasilnya tidak secara massal, alat sederhana dan contohnya tempe, tape dan macam. Terus kelebihan bioteknologi konvensional ini, yang pertama ada biaya produksinya lebih murah. Yang kedua, teknologi menggunakan peralatan sederhana. Yang ketiga, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Lalu yang kelemahan pada bioteknologi konvensional ini, yang pertama ada perbaikan genetik tidak terarah. Yang kedua, melakukan waktu relatif lama. Yang ketiga, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Yang keempat, itu tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang kelima, itu tidak mengatasi ketidaksesuaian genetik. Yang keenam, tidak hanya diproduksi dalam skala kecil, dan yang terakhir, proses relatif belum steril sehingga kualitasnya hasilnya belum terjamin. Baik, betul yang dijelaskan oleh kelompok pertama mengenai bioteknologi konvensional. Sekarang Ibu menambahkan aja lagi mengenai perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Dari segi perbedaannya, dari permulaannya bioteknologi konvensional yaitu terjadi sejak awal peradaban manusia, sedangkan bioteknologi modern berkembang sejak ditemukannya struktur dan fungsi DNA. Kemudian dari segi cara pemanfaatannya, yaitu pada bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme secara langsung atau
yang digunakan. Bioteknologi konvensional ini menggunakan peralatan dan metode yang sederhana, sedangkan bioteknologi modern menggunakan peralatan modern dengan berbagai teknologi yang telah ada pada saat ini. Kemudian dari segi proses dan hasilnya, pada bioteknologi konvensional itu kurang steril, hanya sedikit hasil produknya itu, dan kualitasnya belum terjamin. Sedangkan bioteknologi modern, proses dan hasilnya ini steril dan mampu memproduksi banyak produk dengan waktu yang cepat dan dengan kualitas yang terstandarisasi. Nah, selanjutnya yaitu dari segi contohnya, bioteknologi konvensional itu contohnya itu seperti tempe, tapai, roti, yogurt, keju, dan naga de coco. Sedangkan bioteknologi modern yaitu contohnya seperti kultur jaringan, organisme transgenik, hal hasil cloning, dan insulin buatan dan lain sebagainya. Sekianlah pertemuan kita hari ini mengenai bioteknologi, yang dimana bioteknologi adalah teknologi yang dimana kita menggunakan bahan-bahan alam, bahan-bahan hidup yang untuk digunakan diolah nantinya dan akan menjadi satu produk yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Juga sudah dijelaskan dan dipresentasikan oleh kelompok 1 dan 2 tadi mengenai bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Baik, bagaimana dengan Anda semua? Apakah sudah paham dengan penjelasan materi kita hari ini? Baik, alhamdulillah. Sekianlah pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu akan membahas tentang prinsip penerapan dan dampak dari bioteknologi itu sendiri. Baik, itu akhiri dengan pertemuan kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok 3. Terima kasih.